Ya, ya. Eh, Tuhan tuh ciptakan pria wanita, Adam dan Hawa gitu ya, bukan Adam dan Joni, bukan Hawa dan Maria, tapi Adam dan Hawa, pria dan wanita. Kalau secara konsep pernikahan, ya pria wanita itu diciptakan berbeda. Nah, saya sendiri waktu belum memahami perbedaan pria wanita secara keunikan yang betul-betul setiap pribadi itu unik sekali ya. Baik dari sisi temperamen dasar, personality, ya kalau personality itu dikembangin lagi ada berbagai ego personality, lalu mengenai minat bakat talenta, belum lagi keunikan berdasarkan gender. Nah, butuh waktu untuk memahami. Maka singkat cerita, waktu saya menikah, itu sebenarnya ikut banyak sekali persiapan pranikah. Ya, kalau di gereja itu sampai minimal 8 sesi. Belum lagi saya ikut pemuridan. Ya, kalau Anda kenal Pak Wiryo Hadi, yang di Serpong, itu kakak rohani saya yang memuridkan saya. Jadi sebelum menikah itu diajari temperamen dasar, diajari kecenderungan perilaku, wah diajari macam-macam gitu ya. Lalu kayaknya udah pinter banget gitu ya, siap nikah gitu ya. Terus diajarin lagi ya arti kasih gitu ya. Kasih adalah panjang sabar, murah hati, lemah lembut, tahan nafsu. Kasih itu bukan hanya eros, bukan hanya storge, bukan hanya filia, tapi agape. Kasih itu memberi, kasih itu mengampuni. Pokoknya pelajarannya lengkap panjang lebar dan kita pinter siap menikah gitu ya. Begitu menikah tuh rasanya kayak bodoh banget gitu. kayak kayak kok kayaknya ilmunya hilang semuanya gitu ya. Kenapa? Ya begitu menikah itu ya bulan madu, bulannya habis, madunya habis tinggal lebahnya lalu stres. Ini kok kayak perbedaannya banyak sekali, kok begini kok begitu, lalu benar-benar masuk dalam pergumulan yang tadi lagunya saya putar sebelum mulai tadi itu jadi prolog saya juga, itu lagu-lagu karangan saya tentang pernikahan yang sebenarnya itu ya muncul dari pengalaman. Di mana kita juga mengalami frustasi dengan perbedaan yang ada. Nah, ketika kita dewasa secara psikologis, dewasa secara rohani, dan dewasa secara spiritual, memahami keunikan, bisa menerima pribadi satu dengan yang lain, maka ada yang ajaib, termasuk di dalam seks. Nah, kenapa? Karena sebenarnya konsep pernikahan itu bersatunya dua roh, dua pribadi, dua nyawa, dan dua daging atau badan. Makanya kalau di Alkitab itu dikatakan laki-laki meninggalkan ayah dan ibunya, lalu bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Ya, satu daging itu ya seks ya. Lalu dikatakan juga ayatnya keduanya telanjang tapi tidak malu. Jadi seks itu indah, kalau telanjang tidak malu itu artinya intim. Artinya keindahan seksual, kenikmatan seksual itu tidak bisa dibentuk hanya dengan bersatunya dua badan, dua organ kelamin, tapi bersatunya dua jiwa, dua pribadi, bahkan sebenarnya ya dua roh yang ada dalam dua pribadi yang bersatu. Makanya kalau di Jawa itu ya ada Candi Sukuh. Di Candi Sukuh itu banyak sekali eh, relief di candi itu mengenai alat kelamin. Sehingga disebut juga Candi Purno gitu ya. Padahal bukan. Itu kan candi tempat suci, tempat pemujaan. Tapi kenapa banyak organ kelamin di situ gitu ya? Ya karena emang seks itu suci. Jadi seks itu kudus. Seks itu bahkan juga dibicarakan di tempat pemujaan, di tempat penyembahan, di tempat di mana orang harusnya dekat sama Tuhan. Justru seks itu bukan setan ya, bukan suatu kedagingan. Nah itu sebenarnya juga mau didekati dari Alkitab, dari agama apapun, maka seks yang indah itu karena bersatunya dua jiwa. Keduanya telanjang tapi tidak malu. Tidak malu itu menunjukkan sebuah keintiman yang luar biasa. Maksud suami istri malu gitu ya. Jadi ketika ada keintiman yang luar biasa, maka seks itu menjadi nikmat. Tapi gimana mau intim yang luar biasa? Kita frustasi dengan perbedaan
yang dibenturkan seperti yang saya alami. Kalau saya kan sanguin menikah pragmatik, saya Jawa menikah dengan Tionghoa, ekonomi saya miskin menikah dengan ekonomi berada. Wes perbedaan saya kalau dari personality MBTI Myers-Briggs Type Indicator, saya INFP, istri ISTJ. Pakai tes foto karakter, saya kuning, istri hijau. Wah, udah, mau pakai ilmu apa aja, saya sama istri ini kebolak-balik gitu ya. Tapi ketika hatinya dewasa, pribadinya dewasa, berbeda kok indah ya. Kayak pelangi itu indah kan warna-warni gitu ya. Pemandangan indah itu kan ada bukitnya, ada lembahnya gitu. Kalau Anda nggak suka perbedaan, ya itu ya bagus yang rata, Pak. Rata, lurus, ya padang gurun. Ya indah itu ada langit yang biru, ada yang putih, ada awannya, ada yang gunung tinggi, ada yang lembah. Jadi ketika perbedaan itu disatukan, nah baru ketika saya dan istri itu bisa menikmati perbedaan yang ada, keintiman psikologis terbentuk, ya seksnya ya lebih istrinya itu gak ogah-ogahan gitu ya. Kalau dulu kan ada suami itu yang bilang, Pak Jarot, istri saya itu kalau diajak itu ogah-ogahan, kayak gedebok pisang gitu. Terus tak tanya, Pak Jarot, Bapak, kalau istrinya kayak gedebok pisang itu terus seksnya rasanya gimana? Ya kayak ngencingin pohon pisang. Kayak kencingin pohon pisang. Lah itu kan bahaya banget itu kalau seks gak ada nikmatnya. Cuma kayak kencingin pohon pisang. Lah nanti ketemu janda sebelah, ketemu sekretaris, ketemu yang lain. Mas itu ribet itu ya. Maka seks yang indah tuh gimana? Seks yang nikmat tuh gimana? Ya sudah, biar Bu Sinta yang jelasin. Biar Bu Sinta aja hari ini ya yang jelasin. Tapi pendahuluan dari saya, seks itu indah kalau hubungannya indah. Kalau hubungan nggak indah, jangan harap ya. Ya nanti istri merasa, Dika kamu gangguin saya melulu gitu ya. Ya dulu jujur istri saya pernah begitu di awal-awal pernikahan, ya. Kamu tuh gangguin aja gitu ya. Udah. Sekarang kalau udah lama nggak diajak aja dia pakai daster yang tipis, ngasih tanda-tanda, gitu. Ngasih tanda-tanda telah nyata gitu ya. Jadi mari Bapak Ibu menikmati seks yang indah ya. Begitu Bu Sinta, silakan dilanjutkan. Terima kasih Pak Jarot. Halo sahabat semua, selamat malam. Apa kabarnya? Malam hari ini kita ketemu lagi ya. Dengan kita melanjutkan pembicaraan kita yang kemarin di tanggal 3 itu adalah apa ya judulnya kemarin? Apakah Anda benar-benar bahagia dalam pernikahan? Nah, sekarang kita lanjutkan dengan seks antara kewajiban, penyempatan, dan kehangatan. Nah, coba direnungkan nih, sahabat semua. Ketika Anda di dalam satu hubungan bersama pasangan Anda, apakah seks itu tidak lebih dari kewajiban, menjalankan kewajiban, ya namanya orang menikah, ya apa namanya, dia pantas-pantasnya gitu kan, pantas-pantasnya melakukan hubungan seks, atau di situ juga ada kenikmatan yang juga dirasakan oleh kedua belah pihak, atau dan yang lebih dalam lagi adalah di situ ada kehangatan. Oke? Coba kita punya dua tangan. Satu tangan ini menyentuh dengan cinta. Satu tangan lagi menyentuh dengan kosong. Kedua tangan mungkin sama, sahabat ya. Ini kita bicara dulu aspek sentuhan nih. Di dalam suatu hubungan seks yang indah, tidak harus hubungan seks yang bertemunya sama alat kelamin ya sayangnya. Kita bicara di sini bahwa ketika kita menyentuh pasangan, maka yang ada adalah apakah sentuhan itu berisi dengan cinta, berisi rasa, atau sentuhan kosong saja yang tidak, yang disentuh maupun yang menyentuh dua-duanya tidak merasakan sesuatu yang apa ya, terasa hangat gitu di dada gitu kan. Bayangkan ada seorang pasien saya ketika kita belajar ini gitu kan, yang
Selama ini mereka sudah menikah 16 tahun gitu kan. Terus ternyata sentuhan-sentuhan yang dirasakan bahkan jarang menyentuh gitu. Jadi ketika disentuh oleh pasangan, bahkan sentuhan itu tidak dilakukan di tempat tidur, sahabat. Sentuhan itu dilakukan di sebuah mall, di cerita. Ketika saya merasakan suami saya menyentuh dengan penuh cinta, sambil mengelus punggung saya, di situ saya merasakan getaran yang teramat sangat yang membuat saya tuh sampai menangis haru, Bu, di mall. Akhirnya saya sadar bahwa oh ini loh yang Ibu Sinta maksud dengan sentuhan yang pakai rasa, bukan hanya sekedar disentuh oleh tangan. Sentuhannya mungkin sama ya, tapi tampaknya sama, tapi tubuh, jiwa kita tahu sentuhan mana yang dengan kesadaran dan itu bisa menyembuhkan dan sentuhan mana yang justru menimbulkan luka. Karena sentuhan ini, sahabat, adalah bahasa cinta tertua. Oke? Sentuhan sini adalah doa diam antara dua kata, dua bahasa, dua jiwa. Ada satu penelitian dari University of Miami Touch Research Institute tahun 2001 itu menarik, menunjukkan bahwa ketika kita disentuh maupun menyentuh dengan kasih sayang, dua-duanya itu dapat manfaat, sahabat. Baik yang menyentuh maupun yang tidak menyentuh. Baik yang menyentuh maupun yang disentuh itu dua-duanya mendapatkan manfaat. Apa manfaat itu? Satu, bisa menurunkan hormon stres atau kortisol. Kedua, meningkatkan hormon cinta atau oksitosin. Menenangkan detak jantung dan sistem saraf. Dan memperkuat koneksi emosional antar pasangan. Jadi saya kalau stres banyak ini gitu ya, banyak kredit, banyak apa ya, kalau kalau saya bukan stres dikejar waktu ya, tapi stres merasakan pasien-pasien yang sakit itu pasti ada kaitan dengan emosi. Contoh tadi, misalkan saya sedang membimbing meditasi seorang pasien yang lagi rawat bimbing dirawat di rumah Samasta, itu saya merasakan kesedihan yang dia rasakan itu transfer energinya tuh kerasa banget gitu kan. Kenapa kok ini meditasi sensi tapi kok nggak muter-muter gitu kan? Kok hanya di situ-situ saja gitu kan? Terus di kalau sensi kan di sini ya di area dada yang pertama gitu kan. Terus kemudian saya sambungkan ke dada dia apa yang terjadi di situ, apakah masih ada sumbatan emosi dan sebagainya. Saya tuh menangis. Kemudian saya bilang, oke, apa yang belum kamu lepaskan, sayang? Awal mungkin bingung ya, sampai akhirnya dia bercucuran air mata gitu kan. Itu hal-hal seperti itu yang saya harus tanggung gitu dalam profesi saya hari ini, yang saya bukan hanya psikolog biasa, tapi konsultan kesehatan holistik ya, sahabat. Jadi saya tuh sampai ke rasa yang Anda rasakan itu, saya rasakan di dalam diri saya. Kadang-kadang saya juga penuh, tidak bisa dipungkiri, kadang-kadang saya penuh gitu loh, sahabat. Penuh di sini yang benar-benar menyesak gitu kan. Jadi satu-satunya tempat pulang adalah saya datang ke suami saya dan give me hug, peluk saya. Jadi kita tuh sering pelukan berjam-jam gitu kan. Just hug, nggak hubungan seks, tapi benar-benar memeluk tanpa kata, itu bisa sejam 2 jam gitu sambil tidur sampai pagi tuh kadang kita pelukan gitu, benar-benar kayak ada lem gitu berdua. Buat saya itu adalah sentuhan yang penuh rasa yang mampu menguras emosi di dalam diri saya, semua stres, dan tadi hormon stresnya menurun, hormon cintanya naik, detak jantung saya menjadi lebih soft, lebih kalem. Bayangin kalau itu terus saya alami, pasien sembuh saya kena jantung kayak gitu kan. Dan kami dekat satu sama lain gitu, apa yang dia rasakan saya rasakan, dan saya rasa apa yang saya rasakan dia rasakan. Itu adalah bahasa sentuhan, sahabat. Jadi belajarlah untuk menyentuh dengan jiwa, bukan hanya sekedar kayak begitu, tapi benar-benar sentuhan yang penuh rasa dari hati Anda.
Bukan tangan ini hanya ekspresi sayang. Tapi yang menyentuh sesungguhnya adalah hati Anda yang terkoneksi dengan dia. Karena sebaliknya, sentuhan dengan niat manipulatif, terburu-buru, apalagi penuh amarah, justru bisa memicu trauma-trauma yang lain, sahabat. Nah, apakah ini yang Anda rasakan? Dipeluk, tapi kok ngerasanya dingin. Disentuh, tapi kok tetap ngerasa hampa. Dicium, tapi kayaknya hanya kewajiban saja, hanya mulut ketemu mulut, bibir ketemu bibir, tapi tidak ada rasa di situ. Karena sentuhan yang tidak disertai jiwa ini bukan hanya tidak bermakna sahabat, tapi justru menyakitkan. Jadi saya juga sebel kalau dia misalkan, aku mau dicium dong, terus cup 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 gitu aja, hanya sekedar apa ya, hanya sekedar formalitas gitu tuh, malah sebel gitu kan. Jadi kita perlu belajar bagaimana kita menyentuh pasangan dengan cinta atau sekedar ingin memuaskan diri sendiri atau hanya memuaskan ego saja gitu loh sahabat. Apakah sahabat disentuh dengan kehadiran atau hanya menjadi objek dalam ritual harian yang ya udah sentuh pelak peluk tapi tidak ada rasa di sana. Ini yang kita pelajari, kita hayati lebih dalam hidup kita hari ini. Makanya kenapa saya buat kelas coaching online 15 hari ini sebenarnya adalah untuk menyembuhkan luka-luka itu sahabat. Bayangin, pelukan yang diterima oleh, nggak usah ke pasangan ya, anak kita gitu kan, itu ternyata berarti banget. Saya ingat, saya punya pasien dulu, bukan pasien ya, saya dulu punya sekolah di Mataram. Itu ada seorang anak TK gitu kan, usia ya mungkin 5 tahun gitu kan. Dia berdiri di depan loker, di depan lokernya ada, kita punya loker gitu kan, dijajar-jajar gitu kan. Nah, tapi ketika terus dia diam gitu. Nah, ketika saya perhatikan, yang dia lihat bukan lokernya dia, karena di loker itu ada foto apa namanya murid dan orang tuanya gitu kan. Nah, ketika saya perhatikan, yang dia lihat itu bukan lokernya dia, tapi loker orang lain yang di situ ada anak dengan papanya lagi main bola atau apa gitu ya dengan papanya kayak gitu. Dan di situ dia menangis berkaca-kaca. Terus saya bilang, saya tahu bahwa anak ini adalah dibesarkan oleh ibu single parent karena bapaknya melakukan KDRT, jadi dia benci sekali ibunya itu karena dipukul sampai pecah gendang telinga gitu. Jadi ibunya benar-benar memutuskan kontak dengan bapaknya, dengan suaminya ini sehingga anaknya juga tidak mendapat kasih sayang dari seorang bapak gitu kan. Yang ada anak ini menangis dan saya cuma memeluk dia dari belakang dan cuma membisikkan, Rafli kangen papa ya. Saya hanya bicara satu kata dan saya peluk dia dengan hati saya, seakan-akan saya ingin menggantikan kasih sayang seorang papa kepada dia gitu kan. Dan anak itu menangis sekali sampai apa sampai seperti itu, artinya dalam sekali rasa dari pelukan itu yang membangkitkan emosi yang selama ini berusaha dia tahan. Dia mungkin nggak mau bilang mamanya bahwa dia kangen papanya karena dia takut menyakiti hati mamanya. Tapi emosi itu tertanam sayang di dalam diri dia. Dan apa yang terjadi? Sampai anak ini sekarang udah kuliah, itu mamanya kemarin menyampaikan gitu bahwa ingat nggak apa ini, Raffi itu sampai sekarang dia ingat pernah dipeluk sama Bunda Sinta dan itu membuat dia menangis, itu diingat sampai berapa belas tahun kemudian sahabat. Padahal itu pelukan itu terjadi pada usia dia 5 tahun dan dia mungkin sekarang sudah 22 tahun gitu ya. Artinya udah 17 tahun dia masih mengingat rasa dari sebuah pelukan itu sahabat. Jadi jangan sederhanakan gitu kan, jangan remehkan arti pelukan Anda pada diri Anda sendiri, pada orang-orang di sekitar Anda, pada anak Anda, pada pasangan Anda. Karena sentuhan itu adalah doa diam antara dua jiwa. Inilah kenapa saya membuat kelas coaching online 15 hari itu adalah bukan hanya bicara tentang seksualitas, walaupun judulnya seksualitas suci dan multiple orgasme, tapi sebenarnya kelas coaching ini adalah salah satu gerbang untuk pulang kembali ke dalam diri, yaitu pulang kepada Tuhan. Ini salah satu ininya adalah materinya adalah bagaimana kita menyentuh dengan
rasa gitu. Jadi apa yang kita lakukan sentuhan itu menjadi obat gitu loh bagi orang lain, terutama orang-orang terdekat kita. Bahkan untuk diri kita sendiri. Di sini kita akan belajar bagaimana tangan ini bisa menjadi saluran penyembuhan, bagaimana kita menanamkan energi doa ke dalam sentuhan, bagaimana menghadirkan tubuh secara utuh saat menyentuh pasangan, baik saat sedang bercinta maupun saat memegang tangannya dalam diam. Dan keintiman itu dimulai dari sentuhan sadar, sahabat, bukan dari seks. Jadi jangan salah bahwa, Bu, saya nggak mau ikut kelasnya. Ini saya udah tua, nggak pernah hubungan seks. No, ini bukan hanya kelas tentang seks, sayang. Ini kelas untuk pulang. Bagaimana engkau memahami dirimu, bagaimana engkau memahami pasanganmu, bahkan tidak bercinta pun, tapi Anda mampu menyentuh pasangan, itu more than enough. Itu suami saya tuh sering sekali begitu gitu. Aku nggak mau ini bercinta dulu ya, aku pengen dipeluk, katanya gitu. Udah, jadi kita benar-benar pelukan atau hanya di tempat tidur tuh hanya saling pegangan tangan. Atau di mobil, dia nyetir gitu tangannya saya taruh di tangan saya taruh di paha dan dia ambil tangan saya, itu it mean too much for me. Betul-betul karena apa? Dia menyentuh saya dengan tangan dan saya menyentuh dia dengan tangan, sahabat. Itu kalau dibangun terus-menerus, maka tangki cinta Anda nggak akan kosong. Dan Anda pasti akan sehat. Oke, ini yang saya pernah menyadarkan hal ini pada klien saya dan yang hubungan mereka tidak baik gitu kan. Akhirnya suaminya sadar bahwa selama ini saya pikir istri saya yang dingin, Bu. Ternyata saya yang salah. Saya belum pernah hadir sepenuhnya saat menyentuhnya. Jadi sentuhan saya tidak lebih hanyalah sentuhan formalitas untuk mendapatkan keinginan saya. Tapi saya tidak pernah menyentuh dengan kehadiran hati dan jiwa saya sepenuhnya. Alhamdulillah dia ngerti gitu kan. Dan istrinya pun juga mengatakan nih, ternyata saya juga sama Bu, selama ini pura-pura menikmati hubungan dengan suami itu. Ternyata karena saya takut untuk menyampaikan, karena saya takut dia akan merasa gagal. Tapi ternyata kami belum terkoneksi satu sama lain. Dan jembatan untuk mengkoneksikan itu adalah sentuhan ini, sahabat. Murah kan? Nggak perlu pakai apa-apa. Anda hanya perlu hadir sepenuhnya dengan jiwa dan hati Anda melalui sentuhan Anda. Ini hanya tangan ini. Tapi Anda hadir dengan cinta Anda dan yang Anda salurkan ke tangan ini. Sehingga ketika menyentuh pun dengan bahasa rasa, bukan hanya tangan. Jadi kelihatannya sederhana, tapi di sini kita perlu belajar kembali untuk menyentuh pasangan dengan rasa, bukan untuk menuntut, tapi untuk hadir, bukan untuk memaksa, tapi untuk menyembuhkan, bukan untuk merangsang, tapi untuk menghadirkan cinta. Karena sentuhan yang terbaik itu akan menjadi doa, sahabat, jika dilakukan dengan kesadaran dan cinta. Ibarat tubuh pasangan Anda itu adalah kitab suci yang hanya bisa dibaca ketika sahabat hadir dengan hati. Bayangin udah 26 tahun menikah, saya tanya seorang pasien, Pak, Bapak tahu nggak bagian terindah atau bagian yang paling merangsang dari istri untuk disentuh itu yang mana? Dia hanya diam, tidak tahu menjawab, tidak bisa menjawab. So, 26 tahun Anda berada bersama istri, apa yang Anda pelajari dari istri? Anda hanya hidup bersama sebatas kerangka, sebatas tubuh, tapi tidak melibatkan jiwa. Ini yang perlu kita renungkan malam ini, sahabat. Apakah saya sudah menyentuhmu dengan penuh cinta? Tanya istri. Oke, kemudian di uh, apa di bagian ketujuh nih atau hari ketujuh kita akan kan 15 hari ya kita belajar ya. Hari ketujuh itu kita akan belajar lebih dalam tentang nafas dan gerbang orgasme jiwa. Dalam setiap nafas, sahabat, dalam setiap desah, dalam setiap helaan dan hembusan nafas, Tuhan sebenarnya sedang mengajak Anda pulang. Dan nafas ini adalah jembatan antara tubuh Anda dengan jiwa atau jiwa itu adalah bagian dari roh Tuhan. Nafas ini juga jembatan antara tubuh Anda yang kasar dan jiwa Anda yang halus. Antara dunia yang luar yang riuh dan dunia batin yang suci. Dan ketika kita bisa belajar bercinta dengan kesadaran nafas sepenuhnya, maka seks itu bukan lagi sesuatu aktivitas yang terburu-buru, melainkan menjadi meditasi yang sakti
sakral, bayangkan bahkan dengan hanya berciuman, hanya dengan menyentuh, tapi dengan menyadari nafas itu berbeda rasanya sahabat. Coba ya, nanti malam Anda praktekkan ketika Anda menyentuh pasangan Anda, tidak hanya sekedar menyentuh, tapi dikaitkan dengan nafas, dengan kesadaran nafas. Anda sadari nafas itu adalah keluar masuk, tidak hanya sekedar memasukkan dan mengeluarkan oksigen, tapi benar-benar menyadari apa namanya, benar-benar menyadari bahwa di situ ada kehadiran Tuhan juga. Oke, jadi nanti ini kaitannya dengan foreplay. Nah, kita baca nih dari penelitian dari American Journal of Sexual Health tahun 2020. Ternyata nafas yang benar itu juga secara fisik itu menyembuhkan. Kenapa? Karena dengan teknik pernafasan yang benar itu akan meningkatkan oksigenasi ke darah. Nah, olah nafas nih sama Pak Jarot gitu. Kalau saya tidak ngajarin olah nafas, tapi saya ngajarin meditasi. Salah satunya adalah menyadari nafas. Nah, dengan nafas yang benar juga akan memperlambat aktivitas simpatik, yaitu fight or flight tadi, dan memperpanjang fase eksitasi seksual, sehingga memungkinkan multiple orgasme baik pada pria maupun wanita. Oke? Jadi dasar untuk kita bisa mencapai multiple orgasme, baik itu di wanitanya maupun di pria, adalah sadar nafas. Tapi lebih dari itu, sahabat, bukan hanya kita bisa multiple orgasme dengan nafas, nafas yang disadari ini akan membuat kita tuh hadir penuh. Dan kehadiran penuh itulah yang akan membuka orgasme jiwa. Karena orgasme yang sejati itu bukan hanya melibatkan aspek fisik, sahabat. Jadi jangan salah ketika Anda orgasme itu bukan hanya aspek fisik, tapi di situ juga ada orgasme jiwa. Yang dimana ini apa pasien dan beberapa sahabat yang sudah pernah ikut kelas coaching online kayak gitu apa itu terasa bahwa ketika orgasme itu bukan hanya aspek fisik yang dipuaskan, tapi ada jiwa juga dipuaskan dan itu memenuhi semua rongga tubuh kita, bahkan bisa sampai menangis kalau orgasme, sahabat. Bahkan ada yang beberapa sahabat itu ketika saya ajarin untuk bisa orgasme jiwa itu tanpa perlu pasangan. Jadi bagus untuk orang-orang yang single parent, yang sendirian, yang suaminya jauh, istrinya jauh atau istrinya sakit. Ada tapi tidak bisa memenuhi gitu kan, tidak bisa memenuhi pasangan karena satu dan lain hal gitu kan. Apakah karena sakit, apakah karena nggak mau, apakah karena selingkuh, apakah karena memang tubuhnya tidak bisa gitu kan. Dia tidak menuntut orgasme itu bahwa pasangan yang akan memuaskan dia, tapi dia bisa orgasme dengan dirinya sendiri dan itu memenuhi jiwanya sepenuhnya dan pasti itu membuat sehat, sahabat. Oke? Coba sekarang kita ngerenung sedikit, tanyakan ke dalam hati Anda semua. Kapan terakhir kali sahabat benar-benar sadar saat bercinta? Bukan hanya sekedar memuaskan organ kelamin Anda. Apakah sahabat hadir dengan cinta atau hanya mengejar klimaks? Apakah sahabat pernah menangis karena bahagia dalam pelungat pasangan? Saya sering begitu, sahabat. Kadang-kadang benar-benar ketika dipeluk tuh saya hanya haru, saya karena menyaksikan bahwa bukan dia yang sedang memeluk saya, tapi Tuhan dalam diri dia yang sedang memeluk saya dengan cinta. Wah, itu indah sekali, sahabat. Beberapa klien dulu, sahabat yang udah pernah ikut itu pernah mengatakan begini. Ternyata saya bisa orgasme ya Bu, hanya dengan bernafas tanpa disentuh. Dan itu seperti doa yang meledak dari dada saya. Itu ada seorang testimoni dari seorang sahabat yang pernah ikut kelas saya sebelumnya gitu kan tentang seks ini. Ini sudah lama sebenarnya saya lakukan, jadi saya sekarang tuh rindu lagi untuk ini karena saya pernah punya ya program untuk seksualitas ini. Coba deh saya buka sekarang kayak gitu kan untuk membantu sahabat-sahabat semua yang merasakan kekeringan di dalam rumah tangganya. Jadi kita tuh tidak menuntut pasangan untuk memuaskan kita, tapi kita puas dengan diri kita sendiri. Oke? Apakah sahabat hadir dengan cinta atau hanya mengejar klimaks? Hanya
bahasa kasarnya nyecrot selesai gitu. Apakah sahabat pernah menangis karena bahagia dalam pelukan pasangan? Dan selama ini akhirnya para pria pun mengakui bahwa saya selama ini terlalu cepat untuk klimaks. Saya tidak pernah menyadari tubuh istri saya, bahwa tubuh istri saya butuh waktu untuk dibuka dengan kelembutan. Makanya nanti di hari ketujuh ini nafas adalah gerbang orgasme jiwa. Ini kita akan belajar tentang melatih teknik pernafasan atau conscious breath work. Jadi bagaimana kita bisa dengan nafas ini kita bisa memanjangkan orgasme kita. Kemudian mengakses energi seksual lewat gerakan dan suara, membuka pusat-pusat energi dari tulang ekor ke ubun-ubun gitu kan. Jadi kita punya cakra-cakra di situ itu ada pusat-pusat energi. Kalau itu tersumbat itu juga akan mempengaruhi kualitas orgasme kita, sahabat. Kemudian mengalirkan kenikmatan secara perlahan, bukan terburu-buru. Bayangkan Anda sedang menikmati es krim gitu kan, nggak enak kan kalau menikmati es krim tuh kunyah-kunyah gitu. Pernah nggak menikmatin es krim gitu kan? Kalau sekedar menikmatin es krim dikunyah-kunyah kayak gitu hanya cepat selesai, pasti gigi Anda sakit semua. Tapi ketika Anda apa ngenikmatin es krim, saya sangat senang es krim, sahabat. Jadi saya daripada yang pakai sendok itu saya senang banget pakai cone. Itu karena apa? Saya bisa menikmati setiap dinginnya, manisnya, rasanya tuh dengan lidah saya. Jadi mau minum, oh, makan es krim kok kayak nikmat banget enggak, emang kenapa gitu kan? Anak saya suka protes, dia udah habis gitu kan. Saya masih setengah aja belum selesai gitu. Mami lagi menikmatin es yang begitu enaknya nih. Ngelidah apa? Kenapa? Lagi menstimulasi lidah kayak gitu tuh. Ah itu bahkan es yang cuma 5.000 gitu kan, es apa, es tong-tong yang biasanya di pinggir jalan pakai ini tuh kan cuma 2.000-an gitu, ada 5.000-an itu buat saya enak banget gitu kalau pakai corn itu. Karena nah seperti itu sahabat, bagaimana kita bisa menikmati seks itu dengan nafas yang disadari dengan indahnya. Karena nafas yang sadar adalah kunci utama dari seksualitas suci ini. Dan sebaliknya, seks yang tergesa-gesa itu akan melahirkan tubuh yang lelah. Anda cuma dapat capek doang. Tapi kalau seks Anda benar, Anda tidak lemes sahabat, tapi justru seperti dialiri energi. Seks yang bernafas itu akan melahirkan jiwa yang damai. Oke? Jadi mari kita pulang ke tubuh kita, mari bernafas bersama cinta, mari menjadikan orgasme sebagai zikir yang menyentuh langit. Indah kan? Jadi bukan hanya aspek fisik. Nah, kemudian bagian delapannya atau hari ke-8 kita akan belajar tentang orgasme bukan tujuan tapi gelombang rasa syukur gitu. Jadi buat wanita gitu kan, bayangin penelitian menunjukkan bahwa 60% wanita di muka bumi ini itu tidak bisa mendapatkan orgasme. Kasihan banget kan? Semoga Anda yang hadir di sini itu yang termasuk 40%-nya. Karena 60% nggak bisa orgasme. Kenapa? Karena nggak tahu caranya. Kasihan. Padahal dengan orgasme itu, orgasme tidak hanya soal tubuh, tapi tentang aliran energi. Nafas tadi akan kunci memperpanjang dan mendalam orgasme. Dengan nafas, orgasme menjadi doa bukan sekedar letupan. Nah, untuk yang wanita, enaknya kita tuh sebagai wanita itu apa ya, berpotensi untuk bisa mengalami orgasme yang berulang. Kalau Anda seksualitasnya benar, orgasmenya benar, Anda pasti awet muda, Anda pasti sehat. Jauh dari stres. Bayangin, anak saya 8, sahabat. Saya tidak pernah capek gitu kan dalam menjalani hidup gitu. Kadang saya tidur tuh pasti di atas jam 12. Pagi saya sudah bangun. Seharian tuh penuh waktu saya untuk melayani pasien-pasien. Tapi saya selalu begini nih, selalu on terus gitu kan. Kenapa? Karena kuncinya itu sadar nafas dan kami memiliki kehidupan seks yang sehat gitu. Saya bilang, saya kalau minimal minimal banget gitu, udah males gitu ya, cuman apa udah capek banget gitu ya, minimal tuh saya orgasme bisa 3 kali sekali bercinta.
Kalau punya waktu lebih gitu kan, misalkan pas minggu, misalkan kayak gitu ya, itu bisa sampai 10 kali orgasme itu. Dan itu yang memberi energi pada tubuh termasuk pada sel sehingga apa namanya sel-sel itu menjadi sehat gitu. Jadi kayak kayak dikasih udara yang segar, oksigen yang segar dan energi yang segar, sahabat. Jadi orgasme sejati itu adalah gelombang, bukan puncak. Gelombang kenikmatan yang lahir dari kehadiran penuh dari tubuh yang dibuka dengan rasa aman dan cinta yang tidak terburu-buru. Oke? Jadi buat para suami nih, please, kalau mau mendapatkan dilayani seperti raja, maka perlakukanlah istri seperti queen, seperti ratu. Puaskan dia dulu, maka dia akan memuaskan Anda. Oke? Jadi di hari ke-8 ini kita akan belajar tentang apa? Mengenali jenis-jenis orgasme, baik fisik, emosional, spiritual, yang nggak bisa kita jelaskan di sini semua ya sahabat. Mencapai multiple orgasme tanpa kelelahan, tapi justru kita memberi energi pada tubuh. Mengalirkan energi kenikmatan ke seluruh tubuh seperti doa yang bergetar. Menjadikan orgasme bukan sebagai tujuan, tapi buah dari kehadiran dan cinta. Karena orgasme yang sejati adalah rasa syukur dalam tubuh. Bukan hanya rasa enak, tapi rasa penuh. Dan ketika dua jiwa bersatu dalam rasa syukur yang sama, seks menjadi jalan zikir, bukan sekedar permainan gairah. Jadi jangan kejar orgasmenya, bangunlah cinta, maka orgasme akan datang sebagai anugerah yang tak hanya mengguncang tubuhmu, tapi juga membuka hatimu kepada Tuhan. Jadi saya punya cerita, saya dulu juga waktu kuliah itu apa namanya pernah pernah 3 bulan itu kita ada di Rumah Sakit Ortopedi Solo. Itu pasien-pasien di Rumah Sakit Ortopedi Solo itu kebanyakan 80%-nya itu adalah diplegia dan tetraplegia. Diplegia itu apa sahabat? Apa dari pusar ke bawah itu nggak rasa. Oke, lumpuh dari pusar ke bawah. Kalau diplegia itu tangan juga lumpuh. Jadi dari leher ke bawah itu lumpuh. Kemudian kami belajar diajari oleh seorang psikolog di sana bahwa walaupun mereka lumpuh, tapi tetap bisa memuaskan pasangannya. Kan kasihan ya kalau satunya lumpuh, pasangannya masih aktif secara seksual kan kasihan. Jadi banyak cerita itu di malam hari itu penunggu sama penunggu gitu kan. Yang ini yang sakit suaminya, yang ini sakit istrinya gitu penunggunya itu saling bertukar cinta di bawah ranjang rumah sakit gitu kan. Nah, untuk mencegah itu maka diajarkan mereka untuk bisa tetap menyatu dengan pasangannya. Jadi ternyata ada titik-titik refleks gitu sahabat di laki-laki maupun perempuan yang ketika itu disentuh dia akan membangkitkan rasa itu gitu loh sahabat. Walaupun walaupun dia tidak bisa bangun organnya misalkan penisnya, tapi dia merasakan orgasme gitu loh. Itu pelajaran yang penting banget yang buat saya itu berharga banget gitu bahwa dua-duanya akhirnya sama-sama puas karena apa? Karena yang ada adalah Tuhan tuh udah ngaruniai walaupun dia lumpuh tadi, dia tetap bisa memuaskan pasangan dan dia pun terpuaskan dengan sendiri bisa mengalami orgasme. Nah, itu tuh keren banget itu. Jadi di sini kita belajar untuk para wanita bagaimana menyatu bukan sekedar mencapai klimaks. Nah, sekarang buat yang wanitanya nih, apakah wanita juga bisa orgasme tanpa multiple orgasme, tanpa ejakulasi? Ternyata bisa. Oke. Ejakulasi ini bukan akhir dari kenikmatan sayang. Jadi kita harus bisa kita akan belajar membedakan gitu kan antara ejakulasi dan orgasme. Ejakulasi itu adalah apa namanya aspek fisik, yaitu ditandai dengan keluarnya sperma. Nah, sedangkan orgasme itu adalah aspek rasa, aspek otak. Mana yang Anda pilih? Kalau Anda pilih ejakulasi, udah habis selesai keluar cerot, Anda pasti lemas. Kenapa lemas? Kenapa lemas, Bu? Karena ketika Anda ejakulasi itu mengeluarkan sperma, sperma itu adalah inti kehidupan. Semua proses di dalam tubuh itu berhenti, sahabat, untuk memberikan energi bagi tubuh
membangun kembali sperma ini. Itu adalah bagian bagian dari proses reproduksi yang dianugerahkan oleh Tuhan kepada manusia gitu. Jadi kita tuh kan sebenarnya adalah makhluk reproduktif gitu kan. Di situ tubuh itu berhenti semua, maksudnya bukan terus jantungnya berhenti begitu, enggak. Artinya proses yang tidak penting di dalam tubuh itu semua berhenti untuk membangun lagi sperma di dalam tubuh seorang pria ketika dia ejakulasi. Makanya di situ orang habis bercinta, ejakulasi langsung kelelahan itu karena tadi energinya dipakai untuk membangun sperma. Jadi itu melelahkan. Tapi ketika Anda bisa belajar multiple orgasme, Anda akan tetap bisa orgasme tanpa harus ejakulasi. Kalaupun ejakulasi ya sebulan sekali deh, kayak gitu. Ini kita belajar nanti bagaimana mengalirkan energi ke seluruh tubuh, latihan nafas, mengunci otot panggul dan sebagainya gitu kan. Dan jangan salah sahabat, ke ini ke keperkasaan Anda sebagai seorang laki-laki itu bukan hanya pada penetrasi, bukan hanya pada orgasme atau ejakulasi Anda, tapi bagaimana Anda hadir dengan kehadiran sepenuhnya jiwa dan tubuh Anda sepenuhnya pada wanita, itu adalah justru keperkasaan yang dibutuhkan oleh pria sayang. Oke? Okay? Ini yang kita belajar untuk itu. Dan di level yang lebih tinggi, ketika kita orgasme, itu tuh energinya gede sahabat. Jadi bukan ejakulasi ya. Kalau ejakulasi itu pasti akan membuat orang lemah, lemas. Tapi kalau orgasme itu justru akan dihasilkan energi yang maha dahsyat. Yang itu kalau kita putar ke tubuh, itu ibaratnya orang jantung sekalipun tuh bisa langsung kebuka gitu loh sahabat, sumbatannya. Orang yang lumpuh tuh bisa langsung but, ibaratnya seperti itu. Kalau itu benar, kalau kita benar cara memutar energi itu akan memberi energi pada sel untuk sehat kembali. Dan secara spiritual itu benar-benar akan membuka sumbatan-sumbatan kita untuk ke Tuhan. Oh enggak? Kita belajar hal seperti itu sahabat. Ini ilmu tingkat tinggi, nggak sembarang orang terpanggil untuk itu gitu. Emang bisa Bu? Bisa. Bayangin bahwa Tuhan itu dialami, dirasakan, bukan hanya dihafal, bukan hanya diajarkan, tapi kita pun bisa mengalami atau merasakan Tuhan melalui seks yang kita lakukan bersama pasangan dengan saat ejakulasi, bukan saat ejakulasi, dengan saat uh, orgasme ini sahabat. Oke? Okay? Selama ini kenapa sih pria itu seringkali ngejar ejakulasi aja, padahal itu justru membuat mereka capek. Karena sejak kecil pria itu diajarkan tuh apa? Pria sejati itu harus kuat, cepat, dan mampu membuat pasangannya orgasme dengan penetrasi gitu kan? Apa benar seperti itu? Tanya istri saya. Tanya istri Anda. Apakah kamu lebih suka saya peluk? Ataukah kamu lebih suka saya penetrasi? Coba. Ya, harusnya dua-duanya. Memeluk dan penetrasi dengan penuh cinta dan kesadaran, itu baru kenikmatannya luar biasa. Apakah benar itu makna kejantanan ketika Anda mampu ejakulasi sering-sering? Apakah orgasme pria harus selalu diakhiri dengan ejakulasi? Ada buku yang sangat bagus dari Mantakja. Multiple orgasme, ada 3 bukunya. Multiple orgasme untuk wanita, multiple orgasme untuk pria, dan multiple orgasme untuk pasangan. Itu kalau Anda bisa praktekkan, Anda keren. Nah, di dalam buku ini itu diajarkan bahwa jika pria bisa menahan ejakulasinya dan mengalihkan energi orgasme itu ke pusat-pusat vital seperti jantung dan kepala, maka energi kehidupan itu bisa memperpanjang vitalitas tubuh, meningkatkan kejernihan pikiran, dan menyatukan pria dengan pasangannya secara spiritual. Ini bukan mistik sahabat, ini biologi energi. Luar ya. Saat ejakulasi, pria itu kehilangan ratusan juta sel benih kehidupan. Bersama itu ketika dia ini, maka
hilang juga nih energi chi, prana atau bioenergi tubuh tadi karena dipakai untuk membentuk kehidupan baru lagi. Namun saat pria belajar untuk memindahkan orgasmenya dari kelamin ke seluruh tubuh, yang terjadi bukan pelepasan sahabat, tapi ledakan kehadiran dan cinta. Oke, nanti diajarin tuh caranya bagaimana melatih kunci nafas dan kontraksi otot, membangun kesadaran tubuh saat gairah memuncak, menyadari titik-titik orgasme non genital, mengalami orgasme sebagai getaran cinta dan doa, bukan sekedar pelampiasan. Maka kejantanan sejati bukan soal berapa lama penetrasi itu berlangsung, sahabat, tapi seberapa dalam pria mampu hadir menyatu dan membawa pasangan pulang ke pelukan cinta. Dia benar-benar merasa Anda cintai. Bukan hanya wanita yang bisa orgasme berulang, laki-laki pun bisa. Jika mau belajar, hadir dan membuka tubuhnya untuk meraih, untuk menjadi saluran cinta, bukan sekedar pelampiasan gairah. Oke, ini yang kita akan pelajari di hari ke-6 dan ke-10. Itu kelasnya nanti, jadi kelasnya itu tanggal 7 sampai 30 Juni selama 15 hari. Jadi ada lubang-lubangnya juga karena saya juga harus bimbing kelas apa namanya, camp. Jadi kalau Anda dan pasangannya itu lebih sekedar berhubungan, ingin membangun koneksi yang hidup lembut dan menyatu dari jiwa ke jiwa, maka kelas ini bisa jadi ruang pulang yang damai. Oke? Nanti di akhir ini habis ini kita tanya jawab sambil menyiapkan nanti di akhir sesi seperti biasa kita akan meditasi. Meditasi saat ini judulnya meditasi cinta dan kehidupan. Dari sentuhan ke jiwa dan dari nafas ke cinta. Manfaatkan sesi meditasi ini untuk menjadi sarana Anda pulang dan pulang kemana? Ke tubuh Anda sendiri. Ke diri Anda sendiri. Dan ujungnya adalah Anda pulang ke dalam Tuhan, kehadiran Tuhan yang selalu hadir dan menunggu Anda di dalam tubuh Anda, di dalam diri Anda. Oke? Silakan. Saya buka sesi pertanyaan. Jangan lupa nanti 30 menit terakhir kita akan lakukan meditasi ya sahabat sambil menyiapkan diri. Silakan yang mau bertanya, silakan raise hand. Silakan yang belum masuk kelas online, kelas online. Yang belum masuk grup, silakan masuk grup. Silakan masuk grup. Saya setiap minggu ada kelas gratis, sahabat, dan itu komitmen saya untuk membangun jiwa-jiwa di luar sana. Masuk sahabat semua selama pokoknya 1 tahun ini bahkan mungkin terus. Saya sudah membuat materi 52 materi untuk sampai 1 tahun ke depan. Berarti tiap minggu ada 52 minggu. Kapan selesainya? Insya Allah kapan saja kayak gitu. Oke, ada yang mau bertanya? Ini Bu Ati udah share gabung ke grup WhatsApp. Jangan khawatir, oh semua tempat ibu ya apa kelasnya ibu berbayar. Enggak juga sahabat, saya juga banyak ngebimbing kelas-kelas yang gratis dan di grup juga ada yang bertanya tentang pesan cinta dan sebagainya saya jawab. Gitu. Saya kok Pak Wahyu bertanya, saya kok masih belum bisa membedakan antara orgasme dan ejakulasi. Saya jelaskan lagi ya Pak. Ejakulasi itu adalah proses keluarnya sperma. Jadi benar-benar murni fisik. Sedangkan orgasme itu adalah rasa, aspek otak dan rasa. Itu kalau Anda dipasangin nih alat pengukur ini ya gelombang otak, itu Anda sudah di level tinggi sebenarnya. Anda sudah orgasme, tapi Anda tidak harus ejakulasi. Karena apa? Ejakulasi bikin Anda capek. Bikin energi chi Anda malah hilang. Tapi ketika orgasme itu justru Anda akan teraliri energi yang sangat dahsyat. Dan energi itu kalau Anda pakai, itu bisa untuk penyembuhan, bisa untuk spiritual. Itu. Ya semua pasti ada tekniknya gitu kan. Itulah kita belajar yang lebih intensif, ada kelas 15 hari sahabat.
nggak apa-apa. Ada yang Pak bertanya nih, bagaimana kalau suami dulu yang ikutan, istri belum memungkinkan? No, nggak apa-apa. Karena ibaratnya gini, ini kelas satu bayar berdua, bukan satu bayar berdua ya, satu untuk berdua sahabat. Jadi mau itu ikut sendiri, mau ikut berdua, nggak masalah. Nah, yang jelas adalah hanya perlu butuh satu orang yang berubah, maka dunia pun berubah. Ketika Pak Dwi ini nanti bisa menyentuh istrinya dengan kehadiran penuh, dengan rasa kayak gitu kan, pasti istri tidak akan menolak ketika Bapak ajak. Selama ini kan istri nolak ya, kayak tadi Pak Jarod bilang, ah kamu tuh ngerepotin saya aja, kamu tuh gangguin saya aja, kamu tuh bikin saya harus keramas malam-malam, besok nggak bisa sholat, karena diajak bercinta malamnya. Kenapa? Saya selalu bilang bahwa seks itu menyenangkan nggak sih? Menyenangkan. Seks itu nikmat nggak sih? Nikmat. Kenapa kok hari ini banyak ditolak oleh para istri? Karena apa? Anda tidak mampu memuaskan dia. Anda hanya menggunakan dia sebagai objek. Kalau Anda sudah benar-benar bisa ngerti caranya bagaimana memuaskan istri dengan kehadiran Anda sepenuhnya, dengan rasa yang sepenuhnya hadir, anti gagal deh sahabat. Gak usah Anda yang minta, istri yang minta. Tanya tuh suami saya, nggak bakal dia pernah nolakin saya apa? Saya tuh nolakin dia tuh nggak akan pernah. Kenapa? Justru saya minta. Kenapa? Karena keindahan seks itu didapat gitu loh. Dan itu tidak apa ibaratnya foreplay ibaratnya ya. Itu tidak hanya pada saat di dalam ranjang saja gitu kan tiba-tiba aja pokoknya kalau lagi ada mau aja tiba-tiba suami jadi manis gitu, mah mah peluk-peluk kayak gitu kan. Itu malah enak gitu, ha? Ada maunya aja deket-deket gitu kan. Tapi foreplay itu adalah dibangun jauh sebelum kita apa namanya sebelum kita meminta itu gitu loh sahabat. Gitu. Oke. Bagaimana kalau tidak ejakulasi membuat kalau tidak ejakulasi membuat prostat, bagaimana menyembuhkan prostat itu gitu kan? Dia tetap keluar tapi langsung diserap oleh tubuh saya. Itu gitu loh. Jadi tetap produksinya itu berjalan tapi langsung diserap oleh tubuh, tidak harus keluar lewat ejakulasi. Gitu. Bagaimana caranya suami nagih saat berhubungan? Kalau nagih itu kan bahasanya kayak bayar hutang gitu ya. Enggak, dua-duanya itu butuh dua-dua yang ini gitu. Makanya kalau kelas ini bisa diikuti oleh berdua pasangan, aduh, indah, nikmat. Karena apa? Ya tadi Pak Jarod bilang kan di awal-awal kan kita tuh nikah tuh nggak pakai ilmu kan ya. Nggak ada kan sekolah sekolah untuk menjadi menikah gitu. Mau menikah tuh pakai sekolah dulu bagaimana untuk berhubungan seks dengan itu nggak ada kan. Sekolah untuk menjadi orang tua nggak ada kan. Makanya ini saya lagi nyusun juga apa nyusun materi untuk membuat membuat sekolah jiwa untuk orang tua. Namanya sudah ada transformasi orang tua Elevia. Elevia itu apa? Elevia itu adalah kata dari dua kata elevate menaikkan, via itu adalah kesadaran. Kenapa saya buat kelas ini? Karena apa namanya? Karena saya banyak menangani pasien-pasien yang kaitannya dengan anak, masalah-masalah dengan anak, ujungnya itu adalah masalah orang tua sebenarnya. Sehingga saya gelisah gitu kan. Saya gelisah orang kalau ke saya itu cukup mahal lah ya butuh ini gitu kan. Tapi ini dengan kelas menjadi orang tua itu adalah prosesnya panjang. Saya lagi menyusun untuk 144 materi sahabat. Jadi seminggu seminggu tuh 3 kali kita ketemu. Kita belajar tentang apa namanya transformasi diri, tentang kesehatan, kemudian tentang apa perubahan mental dan spiritual, perubahan mental dan emosi, dan yang terakhir yang ketiga adalah perubahan mental, perubahan spiritual gitu kan. Jadi prosesnya seperti ini. Ini agak melenceng sedikit ya, karena tapi nggak melenceng sih. Nah, Anda tahu yang namanya holistic cycle. Nah, ini berawal dari keprihatinan saya sebagai seorang psikolog. Itu banyak sekali kasus-kasus anak yang dibawa. Terus dengan entengnya orang tua tuh kayak ngomongnya gini nih.
ini Bu, tolong perbaiki anak saya. Seakan-akan anaknya itu adalah motor, saya bengkelnya, saya montirnya, dibawa ke bengkel saya untuk diperbaikin gitu kan. Saya bilang, nggak gitu juga Bu. Ini prosesnya seperti ini sahabat. Jadi yang sebelah kiri itu adalah Anda sebagai individu. Ketika kita sebagai individu ini, papa dan mama ini masih membawa luka-luka batin dari masa lalu, maka udah pasti ketika menikah, hubungan pernikahannya tidak sehat. Penuh pertengkaran, penuh konflik, ketidaksetaraan, perselingkuhan, dan sebagainya. Ketika hubungan perkawinan ini tidak harmonis, maka ketika masuk dalam satu keluarga, di mana di situ ada anak-anak, pasti juga keluarga ini tidak sehat, kering. Akhirnya muncullah masalah di anak, masalah karir, pekerjaan, masalah keuangan, masalah kesehatan, masalah spiritual, masalah relasi. Nah, yang kanan ini sebenarnya hanyalah dampak dari proses perjalanan ini. Itu yang mereka bawa di dalam ruang praktek saya. Tadi, konsultasi masalah anak lah, masalah kesehatan lah, masalah karir. Padahal ini yang kanan ini namanya dampak. Itu adalah hasil dari perjalanan. Di sini kita perlu mundur, sahabat. Oke, kita apa namanya perbaiki nih secara keluarga gimana? Habis sebelum sebelum kita membangun keluarga mundur lagi nih. Oke, secara hubungan Anda secara suami istri bagaimana? Tidak ada perkawinan yang sehat kalau dua orang orang dewasanya ini belum sehat. Mundur lagi dong. Yang diperbaiki adalah sebagai pribadi. Makanya saya buka kelas ini setahun penuh. Setahun penuh itu ada kurikulumnya. 3 bulan pertama itu adalah kita belajar membangun diri nih. Baik secara kesehatan, secara mental, secara spiritual. Tubuh, fisik, mental gitu kan. Tubuh, mental, spiritual. Itu secara individu. Itu 3 bulan nih. Kemudian masuk lagi ke pernikahan. Bagaimana membangun pernikahan yang sehat. Itu 3 bulan. Kemudian bangun keluarga, itu 3 bulan baru ujungnya bangun anak, sahabat. Karena nggak mungkin kita memiliki anak yang sehat, anak yang sadar, anak yang hebat, kalau belakangnya ini belum tertata dengan baik. Ini pelajaran parenting di dulu sekolah saya, Abata, itu saya buat pelajaran parentingnya tuh seperti ini. Bukan hanya bicara tentang gimana menghadapi anak dengan gadgetnya, gimana menghadapi anak hiperaktif, gimana menghadapi anak yang susah belajar, yang tidak termotivasi, yang judi online, yang game online. Kita tidak hanya belajar tentang anak, sahabat, tapi kita lihat akar masalahnya itu di mana. Dan sebenarnya ujung dari akar permasalahan anak itu adalah nggak lain nggak bukan ya kita-kita juga gitu loh, sahabat. Itu yang perlu setahap demi setahap gitu kan kita cerna kayak gitu. Jadi saya sedang membuat Baik, Mas. Rasa kurikulum di mana kita ketemu 1 bulan tuh 12 kali, seminggu 3 kali, sore hari jam 4, hibrid, ada yang di apa namanya, ada yang di Karawaci, kita ada ruko di Karawaci, kalau yang jauh-jauh bisa online kayak gitu kan. Itu kelas 12 hari sangat-sangat murah, hanya secangkir, hanya setara secangkir teh botol, sahabat. Tapi kita komitmen untuk belajar setahun. Ya, gitu. Untuk apa? Untuk menjadi membangun pribadi kita, membangun pasangan, membangun keluarga, dan membangun anak kita. Bu, mau tanya Bu. Boleh, sayang. Silakan. Gini Bu, ini masalah cinta orgasme ya, Bu ya. Kadang-kadang kita ini ibaratnya bercinta itu kayaknya ya suami istri ini kayak yang saya alami. Kadang-kadang berdasarkan nafsu sih Bu. Ya kan, berdasarkan nafsu. Jadi kalau nggak ada nafsu sih, nggak biasanya kan gitu Bu. Makanya kan kalau si istri nggak ada nafsu, biasanya menolak Bu. Ya kan? Iya. Kalau sudah pas ada nafsu, istri nggak ada nafsu, pasti menolak. Ya kan? Berarti dua-duanya itu harus ada nafsu. Gimana saya menjadikan nafsu itu sebagai sentuhan cinta, sentuhan ini, sentuhan itu loh Bu. Ya kan? Nafsu Kebanyakan itu nafsu itu kebanyakan apa yang Bapak pahami? Mindset Bapak tentang nafsu itu apa? nah, terus kalau ya nafsu itu kayak apa ya? Itu kan suatu kesenangan Bu, ya, ke nafsu itu ya, Mas. Kalau nggak sampai kayak yang ingin kita sampaikan itu kebahagiaan Bu, ya kan gitu loh. Main dengan bahagia, main dengan ya gitu loh, bukan sekedar rutinitas gitu kan. Biasanya orang Betul. oh malam Jumat ya harus gini loh. Ya kan itu kan nafsu sudah kan.
kesenangan kan Bu, Sekarang saya ya tanya, kan? Bapak lebih mau bercinta dengan nafsu atau dengan kesadaran? Nah, makanya saya ini belajar cinta dengan kesadaran gitu loh. Selama ini kita, ya saya lah, bukan menuduh siapa ya, saya. Kayaknya ya nafsu, makanya kan kadang-kadang Ya. Kalau Anda istri, bercinta dengan nafsu, Anda disodori perempuan ya, misalkan ini terlepas dari nilai, dari norma ya. Ketika Anda bicara hadir dengan nafsu, Anda disodori perempuan yang apa cantik, jelita, mulus ini dan Anda tidak terikat dengan norma nilai dan sebagainya, Anda pasti akan bangun. Betul? ya, ya, Dia yang telanjang di depan Anda pasti bangun. Betul? ya itu kebanyakan gitu, tapi ya gitu kan, gitu kan. Tapi kalau Anda bercinta dengan kesadaran, itu yang ada adalah Anda disaudari begitu, Anda nggak bangun malah. Ya, makanya gimana cara membangun cinta kesadaran itu, Bu? Ya kan gitu kan. Tidak Ya, harus orgasme ya, itu kan ya kan, itulah, sentuhan-sentuhan gitu kan. itulah kita Kan bangun bahwa bercinta itu bukan hanya di ranjang, sayang, Pak. Bukan hanya di ranjang. Foreplay itu bukan hanya pada saat ada maunya. Tapi foreplay yang sebenarnya adalah kita mampu hadir penuh di situ, hadir penuh apa sebagai pasangan jiwa buat istri, menatap. Saya Pak, terus terang saya ditatap sama suami aja saya bergetar seluruh badan tuh. Gitu, bergetar terus disitulah dengan sendirinya nafsu itu hadir gitu loh. nah, kan istilah nafsu dengan ya kan, bukan cinta dan kesadaran kan gitu. Ya kan, Bu. Ya kan? Ya, dia melibatkan semua, tidak hanya nafsu saja. Kalau tadi nafsu tadi, Pak, saya berani bertaruh 100 apa 100 juta ibaratnya suami saya suruh pergi sana, saya izinkan kamu bayar perempuan, dia nggak bakal bisa bangun, Pak. Ya itu kan ujung-ujungnya kan. Itu karena dia tidak hadir dengan nafsu tubuh, gitu loh, Pak. Tapi dengan kehadiran penuh di dalamnya nggak mau, percuma, katanya kayak gitu. Saya bilang saya izinkan kamu, bahkan saya bayarin nih, biarannya saya pernah tantang gitu kan. Ya nggak apa-apa, saya ini orang apa ya agak nyeleneh gitu kadang-kadang tuh saya bilang nggak apa-apa, saya bilang coba saya benar-benar lillahi ta'ala saya izinkan kamu ibaratnya gitu kan, tapi dia nggak bisa gitu loh. Jadi ya mohon maaf dia uh, hipnoterapis ya, kadang-kadang dia hipno gitu kan. Kemarin tuh saya contoh ada pasiennya tuh sampai kelihatan gitu pahanya sampai atas dan muda dan cantik dan ini belahan dadanya itu dia nggak lihat, Hmm. dia nggak, lu nggak terangsang melihat kayak begitu enggak, sama sekali enggak katanya gitu. Ya saya kan bisa lihat Karena ya dari kaca. karena Jadi, itu eh, yang jadi ya bangun tahap demi tahap, makanya kenapa 15 hari itu karena kita bangun tahap demi tahap Pak, hadir dengan kan kehadiran, oke. kemudian bagaimana menyentuh dengan cinta, menatap dengan cinta. Foreplay itu tidak hanya sekedar diranjang kalau ada maunya, tapi foreplay yang sesungguhnya adalah jauh sebelum kita bercinta. Dari pagi dibangun, hati sama-sama enak. Anti gagal, Pak. Kalau Anda benar-benar bisa praktek seperti itu, Anda hadir benar-benar sepenuhnya dengan di depan istri, di hadapan istri gitu kan. Hadir sepenuhnya, maka anti gagal Anda nggak bakal ditolak. Ya, terus juga apa ya, kalau orang itu mengatakan moodnya apa ya, moodnya apa ya, Hmm. moodnya bagus ya gitu juga ada kan, gitu loh Bu, ya Ya, gitu kan. ya itu kayak kembali. Semua itu sebenarnya aspek fisik itu gampang. Kita atur tuh gampang sebenarnya aspek fisik itu. Yang paling sulit adalah mengatur aspek mental. Anda nggak bakal bisa hubungan seks yang enak kalau lagi berkelahi, kalau lagi kesel. Ya nggak sih? Itu harus diurai dulu. Ya nggak sih? Ya kan, Ayo, jadi semua coba. seks itu Anda ya menyenangkan ya juga apa ya, menyenangkan, sebagai nikmat. Kenapa kok ditolak kan gitu? Pasti ada hal-hal di luar itu yang harus kita menyenangkan, penuhi. nikmat gitu kan. Kadang-kadang ada orang Bahkan yang betul bahkan sering ibarat seksual. jangan nggak ada kaitannya dengan uang kok. Misalkan, ya gimana mau dia nggak pernah ngasih uang belanja kan kayak gitu kan. Nggak pernah ngasih uang gimana kita suruh ngelayanin dia nggak pernah ngasih uang belanja kayak gitu kan. Nggak hanya semata-mata itu gitu loh. Ketika itu dibangun hubungan itu enak seperti
apa ya, seperti naik kuda gitu kan, semua padu seperti itu, kita urai segala emosi-emosi behind the scan gitu kan, di luar layar kayak gitu kan, di luar layar itu maksudnya di luar kamar kayak gitu, itu kita beresin, kita urai semua itu dengan ya apa, dengan sendirinya hubungan tuh kan jadi enak gitu loh Pak, nggak perlu diminta, nanti isinya minta sendiri Oke, ya, ya. Oke, oke. Nanti kita anukan. Berarti gitu. pembahasan itu berarti cinta itu adalah kesadaran kan intinya gitu kan. Yes, Ya kan gitu tuh. Bukan cinta yes. adalah emosi. Nyatu Gimana ya? gitu. Oke. Ya, Gimana ya. cara mengalirkan energi setelah klimaks agar bugar? Nah, itu nanti kita pelajari lebih dalam, Bu Retna, di kelas coaching online 15 hari ini. Oke, ya Seandainya itu. istri melakukan oral seks ke suami sampai suami ejakulasi orgasme, apakah bisa merasakan hal yang sama? Bisa, ketika tidak dipaksa. Yang biasanya kan Itu. melakukan hal kayak gitu kan Iya. melelahkan, Oh, sebetulnya oh. menyenangkan, ya kan? Pak, saya Menyenangkan. menyentuh mohon maaf ya, saya nyentuh ini suami saja gitu ya, enggak alat kelaminnya loh ya, nyentuh pahanya. Saya bisa bergetar, dia bisa bergetar. Ini Itu bisa berarti langsung merinding. Ah, kayak gitu tuh. Itu kan indah sekali kalau kita bisa seperti itu gitu kan. Makanya saya ngerasa bahwa apa yang saya alami itu rasanya sayang kalau saya hanya untuk diri saya sendiri gitu. Sehingga saya pengen ngebagiin gitu loh. Ayo dong punya punya hubungan seks yang indah seperti yang saya rasakan, sehingga membuat sehat, membuat bahagia terus menerus, berbunga-bunga terus gitu kan, kayak kayak jatuh cinta terus gitu. Nah kayak gitu gitu loh sahabat, mau nggak seperti itu gitu kan? Jangan, kadang-kadang saya tuh sampai apa ya, ketika pelukan gitu di malam hari gitu ya, pelukan sama suami gitu ya, tadi habis sholat gitu ya, kita di kamar gitu kan, untuk kita pelukan gitu berdua, itu tuh saya yang kebayang itu adalah indah ya, hanya pelukan kayak gini, hanya pelukan kayak gini kok indah banget ya. Betapa nah, banyak orang di luar sana, jangankan untuk pelukan kayak begini, ngelihat muka suaminya aja pengen ngelempar asbak. Itu banyak pasien-pasien saya tuh kadang-kadang kayak nikah tuh kayak udah kewajiban aja gitu. Dia nggak ada tuh saya malah bahagia, Bu. Dia pulang tuh kayak, saya tuh rasanya pengen pengen ngunci diri di kamar mandi atau ngelempar dia dengan asbak gitu kan. Itu banyak banget pasien-pasien saya seperti itu gitu kan. Sayang banget gitu loh, keindahan sebuah perkawinan itu tidak bisa didapat gitu loh. dan gejala itu mentahun biasanya. Iya gitu. Jadi kayak apa ya, bahasa saya tuh kayak entrapment gitu loh. Entrapment marriage gitu loh. Jadi perkawinan yang membuat kita tuh kayak di dalam penjara, di dalam neraka gitu kan. Padahal kita tahu bahwa neraka itu adalah ciptaan kita sendiri gitu. Kenapa sih kok nggak mau keluar dari neraka itu? Jadi ini Oke, loh gitu loh sahabat. Jadi coba bayangkan, Anda cuma bayar berapa sih? Itu adalah investasi hubungan Anda loh. Anda sedang menyelamatkan perkawinan Anda. Itu oke. gitu loh. Apakah ini ditanya, apakah sudah melakukan vasektomi? Nggak ada urusannya sama fisik. Fisik itu hanyalah bantuan, tapi yang dibangun di dalam kelas ini adalah seksualitas suci, multiple orgasme. Itu bukan hanya aspek fisik. Kalau Anda mau cari aspek fisik, silahkan cari di luar sana banyak teori gimana supaya ejakulasi, gimana memuaskan, atau nggak usah gitu. Anda nonton film dulu deh. Anda dapat tuh pelajaran tentang seks. Ibaratnya seperti itu. Tapi apakah seks seperti itu? Apakah seks seperti binatang yang cuman masuk ke kelamin, keluar, cerot, selesai? No, Anda bukan binatang, sayang. Anda adalah makhluk yang begitu, Anda adalah makhluk cahaya gitu loh. Ada Tuhan di dalam diri Anda. Gimana kita tuh bisa merasakan keindahan seks itu tadi yang disebutkan ayat-ayatnya Bapak Jarot itu ternyata ada di Alkitab ya, jelas banget gitu kan. Itu semua adalah Anda bisa rasakan di dalam rumah tangga Anda hari ini. Bahkan tanpa perlu Anda hubungan seks, ini nggak ada kaitannya. Bu, saya udah tua, udah menopause, suami udah lumpuh, udah ini, apakah sih bisa merasakan lagi? Bisa. Seksualitas suci bukan hanya bicara tentang seks, persenggamaan fisik sayang, tapi persenggamaan dengan jiwa Anda. Itu gitu loh sayang. Oke. Makasih Bu Ya, pencerahannya. iya gitu. Jadi saya suka gemes gitu loh. Saya bilang, aduh indah banget. Dan itu sederhana, Anda nggak pakai duit loh. Saya bilang, saya nggak butuh sama suami. Saya nggak butuh kamu belikan saya berlian, kamu belikan saya segala.
apa gitu, kita harus pergi kemana. Enggak. Yang saya butuh adalah kehadiran. Rasa ini loh. Rasa ini mahal. Gitu sayang. Jadi yuk please perbaiki, renew lagi. Perbaharui perkawinan Anda. Perbaharui diri Anda. Kelas gak seberapa kok, agaknya hanya mahalan HP Anda mungkin. Seperti itu, tapi Anda benar-benar mampu pulang ke dalam diri sendiri. Gitu. Oke, sahabat, siap? Saya silakan Mbak Pipis dulu sebelum kita masuk ke sesi meditasi, cinta dan kehadiran, dari sentuhan ke jiwa, dari nafas ke cinta. Oke, silakan Pipis dulu, mau makan nyemil-nyemil dulu, jangan sampai kriuk-kriuk ininya, perutnya membuat Anda tidak konsentrasi. Sambil kita dengerin nih, apa sih materi 15 hari secara lebih mendalam lagi dari kelas ini. Ini adalah kurikulum 15 hari. Ini adalah kurikulum 15 hari dari kelas labs coaching seksualitas suci dan multiple orgasme. 15 hari membuka gerbang cinta yang menyembuhkan. Hari pertama, kita akan belajar seks sebagai jalan pulang, yaitu makna seks dalam kehidupan holistik sebagai penyembuh dan penyatu. Hari kedua, energi seks adalah energi kehidupan. Mengenal kekuatan dasar yang menopang cinta, kreativitas, dan jiwa. Hari ketiga, tubuhku adalah bait suci. Menyadari tubuh sebagai tempat Tuhan bersemayam, bukan sekedar objek. Hari keempat, jantung, rahim, dan lingga, jembatan energi ilahi, yaitu hubungan antara organ fisik dan pusat energi spiritual. Hari kelima, luka seksual dan proses penyembuhan, yaitu menyembuhkan rasa malu, trauma, dan pengalaman yang memblokir kenikmatan. Hari keenam, seni sentuhan, komunikasi tanpa kata. Belajar menyentuh dengan hati, bukan hanya dengan tangan. Hari ketujuh, foreplay sadar, menyentuh jiwa sebelum menyentuh tubuh. Memahami bahwa gairah sejati dibangun lewat pendekatan batin. Hari kedelapan, nafas dan orgasme. Teknik pernafasan untuk memperluas dan memperpanjang kenikmatan. Hari ke-9, orgasme bergelombang untuk wanita, yaitu membuka rahim sebagai pusat rasa dan kepenuhan. Hari ke-10, multiple orgasme tanpa ejakulasi untuk pria, yaitu membangkitkan kekuatan tanpa kehilangan energi. Hari ke-11, meditasi cinta sebelum dan sesudah bercinta, yaitu ritual doa dan kehadiran dalam aktivitas seksual. Hari ke-12, seks suci, yaitu zikir tubuh dan roh. Kita akan mengalami puncak pengalaman seksual sebagai bentuk penghambaan. Hari ke-13, sinkronisasi ritme, hormonal, emosional, spiritual, yaitu menyatu dalam waktu dan rasa, menghargai siklus tubuh. Hari ke-14, membangun ruang suci di tempat tidur, yaitu kita belajar bagaimana merancang ruang cinta yang aman, indah, dan bernuansa ilahiyah. Hari ke-15, membawa seksualitas suci ke dalam hidup sehari-hari, yaitu bagaimana mengintegrasikan energi cinta ke dalam doa, pekerjaan, dan relasi dengan orang lain. Ini semua kelas bukan hanya bicara tentang teori semata, sahabat, tapi kita praktek langsung yang sangat mudah diaplikasikan dalam kehidupan nyata kita sehari-hari. Oke? Selamat bereksplorasi dengan diri sendiri, dengan pasangan, dengan tubuh dan jiwa Anda untuk perjalanan yang menyembuhkan dan perjalanan pulang ke dalam diri Anda yang sejati. I love you. Maaf ya, itu masih salah tanggalnya, tanggal 3 sampai 17. Saya sudah revisi tanggal 7 sampai 30. Tidak full, tapi ada bolong-bolongnya karena saya harus mengisi camp. Seperti itu sahabat, nih camp kami buat yang sakit-sakit berat,
silahkan camp kami di tanggal 17 sampai 22 Juni. Di situ ada 5 pembicaranya, ada saya, kemudian Pak Jarod, Coach Pola Hidup Sehat, Pak Wisnu sebagai Coach Self Love Awareness, dan Dr. Subi sebagai CEO Thrive Indonesia. Dia akan bicara tentang energi, dan Dr. Ali Azhar sebagai founder channel Dokter Awet Muda. Di situ dia akan banyak bicara tentang protokol-protokol gitu. Jadi silahkan kebutuhan Anda yang mana. Kalau Anda mau memperbaiki hubungan seksual Anda, relasi Anda dengan pasangan, bisa ikut kelas coaching online. Kalau benar-benar sakit, butuh yang full package, silahkan ikut yang kelas 3C ini, Clean Your Body, Clean Your Mental, Clean Your Spiritual, plus healing session. Di situ udah lengkap sama hipnoterapi, obat herbal, makan sehat, all in semua selama 6 hari untuk yang sakit-sakit maupun yang mau sehat. Jadi jangan berpikir tunggu sakit dulu baru berobat, karena itu adalah sangat-sangat tidak menyenangkan. Lebih baik Anda belajar untuk bagaimana tubuh Anda sehat, jiwa Anda sehat, mental Anda sehat, spiritual Anda sehat, dan Anda jauh dari penyakit. Saya berani bicara begini karena apa? Karena saya pun sudah merasakan bahwa saya dulu lumpuh, saya bisa sembuh tanpa obat, tanpa operasi, tanpa apapun, hanya dengan diri saya dan Tuhan. Sehingga ini kelas yang bagus banget untuk bisa kita memahami secara utuh tubuh kita, mental kita, dan spiritual kita, sahabat. Oke, udah siap semua? Kita mau meditasi. Ini satu lagi ya, supaya Anda lebih paham tentang apa sih seksualitas suci dan multiple orgasme itu. Sahabat, sudah saatnya Anda pulang ke tubuh, ke cinta, dan ke Tuhan. Pernahkah Anda merasa ada bagian dari diri Anda yang hidup, tapi belum pernah sungguh-sungguh dihidupkan? Bahwa tubuhmu yang seharusnya menjadi kuil cinta, justru menyimpan luka, rasa malu, rasa bersalah, dan kenikmatan yang entah mengapa terasa hampa. Kelas ini bukan tentang teknik bercinta saja, sahabat. Ini adalah perjalanan pulang ke dalam tubuhmu, ke dalam jiwamu, dan kepada jiwa pasanganmu, dan akhirnya ke dalam pelukan sang cinta sejati. Selama 15 hari, kita akan membuka gerbang energi seksual, bukan sekedar untuk orgasme, tapi untuk mengalami cinta yang menyembuhkan. Karena seks yang suci bukan hanya soal tubuh, sahabat, tapi soal energi kehidupan yang naik, menyatu, dan membebaskan. Di dalam kelas ini, kamu akan belajar bagaimana menyentuh pasanganmu, bukan hanya dengan tangan, tapi dengan kehadiran. Bukan hanya dengan gairah, tapi dengan roh yang terhubung pada Sang Maha Sumber. Dan saat itu terjadi, orgasme bukan lagi letupan pendek yang habis dalam sekejap, melainkan gelombang panjang rasa syukur, getaran doa, dan gerbang pulang ke Tuhan. Tujuan kelas ini adalah mengembalikan makna seksualitas sebagai energi kehidupan, bukan hanya sekedar aktivitas fisik. Membuka luka-luka tersembunyi di tubuh, jiwa, dan relasi yang menghambat kenikmatan sejati Anda. Mengaktifkan potensi multiple orgasme secara sadar dan menyentuh jiwa, baik bagi pria maupun wanita. Mengajarkan teknik nafas, meditasi tubuh, dan sentuhan penuh kesadaran. Menyelaraskan relasi menjadi perjalanan spiritual dua jiwa, bukan sekedar kebutuhan biologis. Mengantar kita pulang ke tubuh, pulang ke cinta, dan pulang ke Tuhan. Ini bukan kelas seks, ini kelas pulang ke tubuh, ke cinta, dan ke Tuhan. Jika Anda merasa dipanggil, itu karena jiwa Anda sudah lelah menunda. Silahkan Anda daftar. Cinta itu suci, nyata, dan kamu layak pulang. Aku siap membuka tubuhku sebagai rumah cinta yang suci. Aku siap menyembuhkan diriku melalui kenikmatan yang sadar.
Aku siap pulang ke Tuhan lewat kehadiran dan keutuhan. Aku siap ini. Salam cinta selalu. I love you. Yang siap semua, kita tutup filenya, kita mencoba pulang ke dalam diri ya. Oke. Kalau bisa pakai headset sehingga Anda lebih fokus. Tarik nafas panjang, hembuskan. Tarik nafas panjang, hembuskan. Tarik nafas panjang, hembuskan. Duduklah dengan nyaman. Biarkan tubuhmu bersandar pada bumi yang setia menopangmu. Tenangkan posisi dudukmu. Pejamkan mata dengan lembut. Letakkan kedua tangan tidak di atas dada atau di perut bawah. Tarik nafas panjang, hembuskan. Mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Saya bimbing dalam bahasa universal. Ya Allah, ya Tuhanku. Kami hadir malam ini di hadapan-Mu. Kami dengan sungguh-sungguh ingin pulang ke dalam diri kami sendiri. Kami ingin merasakan cinta dan kehadiran-Mu yang tanpa batas. Bimbing kami dalam proses ini. Temani kami dalam proses ini, ya Allah, ya Tuhan kami, ya Roh Kudus. Kami yakin dengan kuasa dan cinta-Mu yang tanpa batas. Engkau mampu membimbing kami untuk masuk ke dalam diri dan merasakan cinta dan kuasa yang tanpa batas ini. Terima kasih ya Allah atas kehadiran-Mu. Terima kasih ya Allah atas cinta-Mu. Kami hadir di hadapan-Mu malam ini. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Sambil sadari nafas yang keluar dan masuk. Itu adalah jembatan jiwa antara jiwa Anda dan tubuh Anda dan Tuhan. Perintahkan tubuh Anda rileks dari atas kepala sampai dengan ujung kaki. Perintahkan seluruh tubuh Anda rileks. Dari kepala, rileks. Bagian depan wajah rileks. Bagian belakang kepala rileks. Telinga kiri dan kanan rileks. Leher rileks. Pundak rileks. Lengan atas, siku, lengan bawah, jari jemari rileks. Bagian depan tubuh Anda rileks. Bagian belakang kepala Anda rileks. Bagian belakang tubuh Anda rileks. Bagian pusar rileks. Bagian paha rileks.
lutut rileks, kaki rileks, semua tubuh Anda dari ujung kepala sampai ujung kaki rileks. Ambil nafas panjang dan hembuskan perlahan. Tarik nafas dan bayangkan dirimu memeluk tubuhmu sendiri. Hembuskan dan izinkan tubuhmu rileks, melembut. Tarik lagi nafas dan rasakan kehadiranmu kembali ke tubuhmu. Tubuh yang selama ini kau paksa, kau abaikan, atau kau gunakan tanpa cinta. Hari ini kita akan menghormati tubuh kita dan mendengarkan bahasa jiwa lewat sentuhan, lewat nafas dan kehadiran Anda. Hari ini kita ajak tubuh untuk pulang, bukan ke ranjang, tapi ke rumah sejatinya, yaitu rasa, kehangatan, dan cinta. Sadari nafasmu, sadari tubuhmu. Kita mendengarkan bahasa jiwa lewat sentuhan itu. Kita hormati tubuh yang selama ini menopang jiwa kita. Rasakan tubuhmu, sayang. Sekarang bayangkan pasangan Anda hadir di hadapan Anda, bukan sebagai tuntutan, bukan sebagai objek, bukan tubuhnya yang kamu lihat, melainkan jiwanya yang selama ini haus akan kehangatan, akan kehadiran dan rasa aman. Begitu juga dengan dirimu sendiri. Engkau lihat tubuhmu dalam cermin di depanmu, seolah-olah ada cermin. Engkau lihat tubuhmu. Tapi bukan tubuh yang sedang kau lihat, tapi jiwamu yang selama ini haus akan kehangatan, haus akan kehadiran, dan haus akan rasa aman. Jiwa yang kering,
jiwa yang terluka, baik di dalam dirimu dan di dalam diri pasanganmu, yang juga rindu untuk disentuh, bukan hanya tubuhnya, tapi juga hatinya. Tarik nafas Anda, hembuskan. Izinkan dirimu mencintai tanpa perlu terburu-buru. Mencintai dirimu dan mencintai pasanganmu. Menyentuh mereka, tubuhmu sendiri, dan tubuh pasanganmu. Tidak hanya dengan tangan, tapi dengan kehadiran, dengan rasa yang kau hadirkan malam ini. Menyentuh tanpa maksud lain. Menghadirkan tubuhmu seperti doa. Ucapkan dalam hati, aku hadir untuk diriku sendiri. Aku hadir untukmu juga. Aku hadir sebagai cinta yang hangat dan menyembuhkan. Baik bagi diriku sendiri dan bagi dirimu. Lalu biarkan kehangatan ini menyelimuti seluruh tubuhmu. Anda bisa lakukan heart soul protocol. Anda peluk diri Anda seperti kupu-kupu. Silangkan kedua tangan Anda di depan dada seperti Anda memeluk diri Anda sendiri. Dan pasangan pun Anda peluk dalam dekapan Anda. Biarkan kehangatan ini menyelimuti seluruh tubuh dari hati dan jiwamu. Seperti pelukan semesta, sahabat. Seperti ciuman kasih dari Tuhan. Tarik nafas dan ucapkan dalam batinmu. Aku belajar menyentuh bukan hanya kulitmu, tapi hatimu. Aku ingin hadir bukan hanya untuk memuaskan, tapi untuk menyatukan. Sekarang bayangkan nafasmu menjadi aliran energi. Rasakan hangatnya aliran energi itu. Saat Anda tarik nafas, energi itu naik dari dasar tubuh ke jantungmu, dari tulang ekor ke jantung. Saat Anda hembuskan nafas,
Energi itu menyebar seperti hangatnya pelukan. Hangatnya melewati dada, perut, pinggul, hingga kaki. Aku mengizinkan tubuhku merasakan, bukan karena kewajiban, tapi karena cinta. Aku mengizinkan tubuh pasanganku hidup, bukan untuk menyenangkan, tapi untuk disayangi. Ini, rasakan getaran cinta yang tenang menyelimuti ruang di sekitarmu. Tidak perlu gairah yang liar, cukup kehadiran yang utuh. Sentuhan bukan dimulai dari tangan, tapi dari tatapan, dari niat, dari nafas yang menyatu antara nafasmu dan nafas pasanganmu, walaupun dia tidak hadir secara fisik saat ini. Tapi sebenarnya jiwa kalian itu tersambung satu sama lain. Aku tidak perlu sempurna. Aku hanya perlu hadir. Dan saat Anda pulang nanti, bukan hanya ke tempat tidur Anda, tapi pulang ke tubuh Anda, ke jiwa Anda, ke pasangan Anda, dan ke cinta yang lembut, hangat, dan sadar. Tarik nafas satu kali lagi. Hembuskan sambil tersenyum. Hari ini aku belajar mencinta dengan seluruh diriku. Rasakan cinta itu hadir di dalam dirimu, sahabat. Cinta terhadap dirimu, tubuhmu, dan diri pasanganmu. Dan saat Anda siap, buka mata perlahan-lahan. Dan ingatlah, seks yang hangat bukan tentang aksi, tapi tentang hadir sepenuh cinta. Rasakan tubuhmu hadir di sini, hadir untuk mencinta dari jiwa, bukan hanya dari tubuh. Jika meditasi ini menyentuh sesuatu di hatimu, sahabat, entah rasa haru, entah rasa hangat, entah rasa cinta, jika ada ruang dalam relasimu yang ingin Anda hidupkan kembali, maka kelas 15 hari seksualitas suci dan
Dan multiple orgasme adalah jalan pulang yang siap Anda tapaki. Dengan cinta yang penuh restu dari Tuhan, kita bertumbuh satu nafas, satu sentuhan, dan satu kehadiran pada satu waktu. I love you. I love you myself. I love you suamiku. I love you istriku. Aku pulang. Buka mata Anda perlahan-lahan dan tersenyumlah pada tubuh dan jiwa Anda. Pada tubuh, katakan I love you. Mencintaimu seumur hidupku, selamanya setia menanti, walau di hati saja. Seluruh hidupku selamanya kau tetap milikku. Hanya satu yang tak mungkin kembali, hanya satu yang tak pernah terjadi. Segalanya teramat berarti di hatiku selamanya. Oke, sahabat, terima kasih sesinya malam ini. Semoga rasa ini membuat kita sadar lagi bahwa ada tubuh yang perlu dicintai, ada jiwa yang perlu dicintai, baik itu di jiwa Anda sendiri maupun jiwa pasangan Anda. Dan kita pulang, maknanya adalah bukan pulang kemana-mana, adalah pulang pada dirimu sendiri. I love you. Saya Cinta di sini sama Pak Jarod. Semoga sesi ini bermanfaat buat kita semua. I love you.